Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk semua. Berapa anak yang masuk? Satu. Ketua kelasnya sudah berdoa? Semuanya sudah berdoa? Kamu sudah berdoa? Sudah. Nah, sebelum saya memulai pertemuan pada kali ini, saya ingin mengadakan berita seperti yang kemarin. Tapi babnya tentang apa? Kali ini kita belajar tentang apa? Kematian dan kehidupan di alam kubur. Seperti kemarin kan enggak ada waktu, tapi nanti ada perbaikan nilai melalui post test atau tambahannya. Ya, saya beri waktu 10 menit. Kalau yang baru masuk masih belum.
sebelum itu saya akan absen dulu ya. Angelina pulang sakit. Angeli, Bunga Eka, Elsa Masaka, Eva Wandi, Diana Kusma, Hasana Laili, Nurul Maul, Pia Ramdana, Zahra Fairunisa. Alhamdulillah, masuk semua. Ada yang nggak masuk namanya Mbak Angelia ya. Semoga Mbak Angeli segera diberikan kesembuhan ya. Sekarang saya akan memaparkan mengapa sih kita mempelajari tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya untuk memahami arti kematian dan kehidupan di alam barzakh itu sendiri. Dan yang kedua yaitu menjelaskan dalil-dalil terkait kematian dan kehidupan di alam barzakh. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan kematian dan kehidupan di alam barzakh. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi kematian dan kehidupan di alam barzakh dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu kematian dan kehidupan di alam barzakh. Ada yang sudah belajar apa itu kematian? Ada yang sudah tahu apa itu kematian? Apa? Nyawa yang berada dari manusia ya. Atau yaitu terpisahnya antara roh dan jasad. Siapa sih malaikat pencabut nyawa itu? Israfil. Nah, dari bab 8 atau materi tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kematian, dan yang kedua keadaan orang mati, dan yang ketiga yaitu alam barzakh atau alam kubur. Nah, di sini kematian menurut Al-Raghib Al-Isfahani menjelaskan kematian yang dikenal sebagai perpisahan roh dari badan atau jasad yang merupakan sebab mengantar atau tempat pengantaran yaitu manusia menuju kenikmatan abadi. Apa itu yang disebut kenikmatan abadi? Akhirat. Terus di akhirat itu ada apa? Yang antara misalkan yang dosa antara yang beriman akan dikumpulkan di suatu tempat. Terus kalau orang yang beriman itu akan diletakkan atau akan dikumpulkan di mana istilahnya? Yang penuh dengan kenikmatan. Kalau yang penuh dengan kemurkaan Allah atau azab dari Allah. Nah, jadi istilah simpelnya yaitu kematian itu terpisahnya roh dengan jasad manusia. Nah, dalil-dalil kematian di buku kalian semua dalil-dalil ini ada dari Quran Surat Al-Ankabut, Al-Jumu'ah, Al-Waqi'ah, Al-Zumar, Al-Nur dan Al-Maidah. Ada semua? Kalau ada yang belum lengkap bisa ditulis. Nah, di sini kita akan menginjak pada poin yang kedua, yaitu keadaan orang yang meninggal atau orang yang mati. Manusia itu memiliki proses kematian yang berbeda-beda. Akan tetapi semua makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus yang artinya yang lewat dari yang akan berasa mati kemudian
Nah, dari sini keadaan orang mati kan berbeda-beda. Ada yang mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan kafir dan zalim. Pada orang yang keadaan matinya beriman, para malaikatnya atau malaikat penyambut nyawanya itu menyambut nyawanya dengan sangat hati-hati, dengan halus, dengan lemah lembut. Karena apa? Karena orang yang beriman itu dia itu menjalankan semua perintah Allah. Dapat dikatakan dia itu manusia yang bertakwa. Dan yang kedua yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim. Apa sih zalim itu? Ada yang tahu? Melepaskan sesuatu yang tidak terlalu. Contohnya? Contohnya apa? Makan sambil berdiri. Terus biasanya kan ada yang jilbab ya. Jilbab ini terkadang kalau sudah nggak terpakai biasanya dibuat apa? Geser. Padahal itu nggak boleh ya, karena itu tidak menampakkan pada porsinya atau posisinya. Akan tetapi jika jilbab ini nggak dipakai, ya sebaiknya kita simpan, jangan dibuat geser atau gombal. Tahu gombal itu? Ya. Nah, orang yang zalim ini akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa dengan membentak dan memukulnya seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang zalim. Apa sih balasan orang zalim itu? Siksaan yang menggugurkan. Terus kalau orang kafir ini malaikatnya mendatanginya dengan membentak dan memukul muka dan muka dari muka sampai di belakang. Jadi seluruh tubuhnya ini mendapat siksaan. Yaitu seraya menyampaikan informasi tentang balasan orang kafir yaitu neraka. Dari sini ada yang ditanyakan? Betul, saya akan pindah ke poin itu. Nah, tadi kan keadaan orang mati dan orang yang sudah mati itu keadaannya juga berbeda-beda. Ada yang matinya beriman, itu apa? Kalau orang matinya beriman istilahnya husnul khotimah. Apa sih husnul khotimah itu? Ya, husnul khotimah. Semua yang berarti husnul namanya husnul, berarti orangnya baik ya. Amin. Terus tanda-tanda husnul khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid. Gimana kalimat tauhid itu? Yang kedua itu meninggal dunia di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika tertimpa sakit perut, tenggelam, tertimpa letupan dan terbakar. Dan yang ketiga yaitu meninggal pada malam atau hari Jumat. Yang keempat bagi wanita yang sedang melahirkan. Jadi bagi kita para wanita, kita kan kelak akan menjadi seorang ibu ya. Sebelum menjadi seorang ibu kan kita akan mengalami proses hamil dulu, setelah itu melahirkan. Nah, dari proses melahirkan itu kita akan merasakan sakit, dan sakitnya itu antara hidup dan mati. Oleh karena itu kita nggak boleh melawan sama ibu kita, karena beliaulah yang telah melahirkan kita dan mempertaruhkan nyawanya dan raganya. Jadi jika seorang ibu atau wanita yang melahirkan itu meninggal, maka dia dapat dikatakan sebagai husnul khotimah atau mati syahid. Yang kelima yaitu meninggal karena sedang mengikat atau menjaga wilayah perbatasan. Ada yang tahu ini contohnya gimana? Contoh nyatanya dalam kehidupan saat ini, di zaman ini apa? Ada yang tahu? Misalnya ada yang pernah dengar konflik antara Palestina dan Israel. Nah, itu kan biasanya di wilayah-wilayah Islam kan mesti ada orang yang menjaga perbatasan ya, tentara-tentara Islam. Itu kan fungsinya untuk menghadang tentara-tentara Zionis atau Zionis Israel itu Yahudi untuk tidak mendekati Palestina. Jadi jika ada tentara yang meninggal pada saat terlibat atau menjaga perbatasan tersebut, maka matinya disebut mati syahid karena dia itu melindungi umat Islam atau mati di jalan Allah ya. Bisa dibilang. Dan yang keenam yaitu meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ini seperti apa? Sholat, puasa, terus beramal soleh.
itu apa? Sedekah, terus ngaji, infak, pokoknya yang bukan maksiat itu ya banyak ya pokoknya. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus memiliki kebiasaan yang baik. Karena waktu saya ngaji ya, itu guru saya menjelaskan bahwa manusia atau orang yang meninggal itu biasanya itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Jika kebiasaan mereka baik, insya Allah meninggalnya juga dalam keadaan baik. Misalnya seperti sujud ya, orang yang selalu beribadah, sholat, terus sujud. Kalian tahu biasanya kalau pulang kan nonton TV itu biasanya ada di hotel gitu ya. Itu Indonesia azab dan siksa kubur gitu ya. Terus kadang kan ada orang yang selalu berbuat baik, meninggalnya pasti pas baik. Misalnya dalam keadaan sujud, Masya Allah ya, semoga kita menjadi kalimat salah satunya lah. Terus dalam keadaan apapun asalkan betul. Tapi kalau kebiasaan kita sudah buruk atau tidak baik, misalnya kita dibilang terus mabuk-mabukan, terus begal, perampok, terus tiba-tiba ada polisi yang mengejar para penjahat itu, terus dia mati tertembak. Itu kan biasanya buruk ya, soalnya dia itu belum sempat bertobat. Maka dapat dikatakan itu akhir yang apa? Katanya husnul khotimah. Ya. Dan yang ketujuh yaitu meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Ini contohnya jika kalian berpergian, tujuannya itu membawa harta buahnya sekali, tapi tujuannya itu untuk berdonasi ke panti asuhan atau panti jompo gitu ya misalnya. Terus di situ kalian dibegal atau dirampok, tapi kalian itu berusaha menyelamatkan harta benda kalian. Soalnya apa? Ini harta benda untuk dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan ya. Terus kalian terkena senjata tajam dari perang itu, maka jika kalian meninggal itu akan dikatakan sebagai husnul khotimah karena kalian itu tujuannya ke sana membawa harta juga baik untuk berdonasi atau untuk bersedekah. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi intinya di sini tuh kita harus mempunyai kebiasaan yang baik. Sekecil apapun kebiasaan kita, yang penting itu bermanfaat buat kita, kebaikan. Misalnya seperti kalian kalau di pondok sini kan diajarkan sholat, terus puasa ya. Itu kan sudah dimulai dari hal-hal kecil, dari kalian remaja ini sudah ditanamkan, itu bagus. Semoga sampai lulus dari sini dapat mengamalkan ilmunya. Terus yang selanjutnya itu upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama ya. Terus kalau menjauhkan diri dari perbuatan syirik itu apa? Kalau orang yang berbuat syirik namanya apa? Musyrik. Terus yang saya akan mengambil poin yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Ini kan sholat ya. Nah, dari sholat itu kita kan meminta kepada Allah. Akhir sholat kita berdiri terus berdoa. Ada yang tahu doa yang dianjurkan di sujud terakhir oleh Kanjeng Nabi itu doanya bagaimana? Salah satunya yaitu meminta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama gimana? Ada yang tahu doanya gimana? Ada tiga doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika sujud terakhir itu membaca doa tiga ini. Karena dalam sujud terakhir ini salah satu waktu berdoa yang diijabah oleh Allah. Yang pertama yaitu meminta husnul khotimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, yang artinya ya Allah berikanlah kami akhir kehidupan yang baik, yaitu yang
Husnul Khotimah. Dan yang kedua itu apa tadi pertama? Rizki Allah ini as'aluka. Dan yang kedua yaitu Allahumma apa? Ada yang tahu? Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla maut. Yang artinya ya Allah berikanlah kami sebelum meninggal itu berkesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Gimana artinya? Dan yang terakhir ini Bismillahirrahmanirrahim. Gimana artinya? Yang membolak-balikan hati loh. Gimana? Allahumma yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya ya Allah berikanlah kami hingga akhir hayat kami tetap memeluk agama Islam tanpa terombang-ambing imannya, gitu ya. Yang pertama itu tadi doanya gimana? Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Dan yang kedua enggak ada asal-asalnya. Allahumma rizqni taubatan nasuha. Yang ketiga yang semoga jalan-jalan tadi dapat menjadi tambahan amalan kalian ya. Saya berharap dapat dilaksanakan dan dapat diistiqomahkan. Nanti dapat kalian berbagi juga ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke saudara. Syukur Khotimah. Tadi tahu ya syukur Khotimah itu tadi apa? Penutup yang buruk atau lawan kata dari Husnul Khotimah. Nah, tanda-tanda Husnul Khotimah ini ada 6. Yang pertama, ya. Terus jadi kalau orang yang bunuh diri itu termasuk Husnul Khotimah, dan kalau di neraka itu hukumannya jika dia mati di dunia sampai dari gedung, nanti seterusnya gitu terus dari di neraka itu di akhirat pula bunuh dirinya diulangi terus. Kalau itu pakai pisau ini terus sampai nggak ada capek, soalnya itu kan sudah kehidupan yang abadi ya kekal. Dari sini ada yang ditanyakan jadi sempat. Nah sekarang kita akan ke poin yang ketiga, alam barzakh atau alam kubur. Secara definisi ini ada 3. Yang pertama yaitu alam transisi antara dunia dan akhirat, dan yang kedua yaitu keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo yang seakan-akan mendalam atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya, dan yang ketiga itu pembatas di antara dua hal atau wawasan. Dan yang ketiga definisi ini menurut kalian yang cocok untuk materi kali ini itu yang mana? Yang paling berapa? Satu. Apa itu? Alam transisi antara dunia dan akhirat. Ya. Kalau yang kedua ini ada yang tahu? Untuk siapa? Untuk para sufi. Ada yang tahu istilah sufi? Pernah membaca tentang buku tasawuf? Pernah. Sufi itu gimana orangnya? Orang yang birahi terus
Dan secara terminologi atau secara istilah, barzakh yaitu suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu manusia yang sudah meninggal dunia berada di alam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaumul. Kalau yaumulnya apa? Nama lainnya. Terus kalau hari pertimbangan, perhitungan. Kalau pembalasan, depannya C. Biasanya kalau di undangan-undangan itu kan jajah kurang. Ya benar bersapi. Ada yang ditanyakan? Dari sini? Sekarang keadaan mayat di dalam barzakh atau di dalam alam kubur. Nah, dari gambar di samping ini dapat disimpulkan bahwa keadaan manusia setelah di alam barzakh itu gimana? Sempit, terus gelap, terus tidak ada apapun yang seperti apakah kalian dari sekian saat-saat ini atau sebelum-sebelumnya pernah membayangkan atau mengangan-angan tentang kehidupan kita kelak di akhirat, seperti nanti kalau kita meninggal secara begini. Biasanya kalau ada orang yang meninggal itu kalian gimana? Membayangkan apa tidak? Membayangkan. Terus tadi ya gambarnya berarti sempit. Terus gelap. Tidak ada siapapun selain siapa? Malaikat yang menanya di dalam kubur siapa? Ada yang tahu? Ada yang ditanyakan maksudnya? Akan tetapi ini poinnya juga ada salah satu poin yang harus kalian ketahui bahwa ruh itu tidak mungkin hancur. Yang hancur itu hanya jasadnya. Jadi ruh itu tetap eksis, tetap hidup. Akan tetapi nanti kan setelah orang meninggal tuh dicabut nyawanya sama malaikat siapa? Ya, malaikat Israfil. Terus nanti nyawanya itu dibawa ke langit. Terus setelah itu jasadnya kan kita kafani. Setelah jasadnya masuk ke liang lahat, itu nyawanya dikembalikan lagi untuk ditanyai. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? ya itu menanyainnya berarti setelah dikubur semua kembalikan yang kubur cuma kembali Ya. terus itu langsung ditanya malaikat datang. Iya, setelah orang yang meninggal itu kan tadi biasanya didoakan dulu ya. Dan setelah semua orang pergi, malaikat itu datang. Malaikat muka nakir itu datang. Ada yang pernah tahu membaca kisah dari itu? Belum. Nah, jadi itu orang yang ketika meninggal itu kan ada berjalan untuk mendoakan. Setelah mendoakan kan pergi. Nanti malaikatnya datang untuk menanyai itu. Jadi langsung ditanyai. Kan biasanya ada kayak bilang kalau masih itu sekitar 40 kali. 40 hari itu. Itu kira-kira menurut kalian mitos apa fakta? Tergantung aman itu perbuatan. Kan biasanya Jawa itu kan banyak ya tradisi-tradisi terus percayaan-percayaan. Ada yang tahu, ada yang mengatakan itu sebelum 40 harian masih ada beliaunya atau orang yang wafat itu di rumah. Entah itu makanya kalau buang air panas atau membuang sesuatu jangan sembarangan gitu ya. Tapi jika menurut percayaan itu ada, maka sesuatu itu akan ada. Saya pribadi seperti itu. Kalian pernah merasakan nggak kalau kita membayangkan nanti kalau aku lewat sini jatuh,
Kalau dari tolak ukur itu menurut kalian dari agamanya apa dari sainsnya? Tempatnya di tolak ukur. Kalau itu sih belum pernah saya baca ya referensi seperti itu. Cuman kalau pembuatan manusia atau asal mula manusia diciptakan itu dari sana. Tapi kalau untuk pusatnya dari tolak ukur, nanti saya akan cari referensi yang lebih nanti dan saya akan beritahukan kepada kalian. Jadi ini tak buat saya. Terima kasih. Sama-sama belajar. Dan ditanya lagi. Nah, ini kita akan belajar di dalam buku yang akan ditanyakan oleh malaikat pembuka dan akhir. Yang pertama yaitu ditanyakan tentang pramuka. Terus gimana jawabannya? Man dibuka. Man dibuka. Man kita buka. Pertanyaannya sih simpel ya di sini, tapi kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah di alam kubur, maksudnya kita sudah kalau kita beramal baik, beriman, insya Allah jawabnya lancar. Tapi kalau kita orang yang tidak beriman kan agak susah. Orang beriman saja yang biasanya masih ada dosa kadang susah buat ngomong. Terus ada orang yang beriman, kadang aku orang mempelajari ilmu agama aja, kadang juga belum tentu bisa menjawab ini ya. Jadi kesimpulannya itu di dunia ini sangat apa? Ini yang dijelaskan lama ya, katanya juga. Jadi saya itu juga pernah mikir, sepertinya gampang. Sekarang kita melatih terus menemukan siapa nama Tuhannya, terus Allah. Di sini kita ke dalam dunia ini kita berlatih terus mengucapkan amalan-amalan ini atau pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi saya membayangkan kalau dalam Quran gimana ya? Nah kuncinya hanya satu, yaitu semoga husnul khotimah. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, ada fitnah, ada nikmat. Jadi saling berpasang-pasangan ya. Ada cewek, ada cowok. Ada fitnah, ada nikmat. Nah, dari nikmat dan siksa kubur ini, kondisi manusia itu dikelompokkan jadi tiga, yaitu kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan ini contohnya siapa? Orang yang beriman. Dan yang kedua kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Orang yang neraka, orang yang zalim, orang kafir, gitu ya. Dan masih orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Terus yang ketiga kelompok orang yang diberikan saja tanpa keimanan dan tanpa siksaan. Ini apa? Siapa? Orang-orang yang mempunyai amal kebaikan dan keburukan itu seimbang. Jadi di sini itu mereka dibiarkan saja tanpa melakukan siksaan. Nah, ada yang tahu kan antara neraka dan surga itu sebenarnya ada pembatas atau ada tabirnya, yaitu bukit yang sangat tinggi. Ada yang tahu nama bukitnya itu apa? Persina ada di akhirat. Persina itu dulu tempat bermalamnya siapa sih? Yang bisa tempatnya videonya Jeffrey itu juga bersinar, tapi tempatnya dulu itu tempatnya bisa apa? Bisa. Yakin bisa. Persina itu Nabi Musa. Yang mana saat itu Nabi Musa seperti menerima wahyu dan mendapat 40 perintah atau gimana? Ada yang mengatakan 10 perintah dari Allah. Yang pertama itu jangan membakar, jangan berbuat dusta. Ada yang tahu? Ada yang sudah mempelajari itu? 10 perintah yang didapatkan Nabi Musa selama ada
Ada yang tahu nama Bukit Merah itu apa? Jembatan Simatun Mustaqim. Ada yang tahu lagi? Itu namanya ada di dalam surat. Ada namanya itu di dalam Quran. Suratnya itu namanya awalnya Al. Ada Isra, ada Al-A'raf, ada Al-Mulk, ada Al-Waqi'ah, apa? Dan cara huruf pertamanya Al ini nama bukitnya itu apa? Nah? Al apa? Al-A'raf. Ya, nama bukitnya mungkin Al-A'raf atau A'raf. Nah, jadi menurut beberapa sahabat itu di bukit itu diletakkan orang-orang yang mana amal ibadahnya yang baik sama amal buruknya itu sama, atau sebelum itu akan mengarah ke A'raf. Jadi di atas bukit itu kita bisa menyaksikan orang-orang yang ada di surga dan orang-orang yang ada di neraka. Ada yang ditanyakan? Selesai, sudah ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memputarkan suatu video. Nanti saya ingin kalian itu menganalisis dibagi kelompok. Ini ada 12 anak. 11 berhitung 1, 2 sampai 1, 2 aja, jangan 3. 1, 2, 1, 2 gitu ya. Dari belakang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sudah ya? Yang mendapat nilai 1, angka 1 bergabung ke angka 1, yang mendapat angka 2 bergabung ke angka 2. Angka 1 bersama. Terserah nggak apa-apa, yang penting udah jadi 1 yang angka 1 sendiri, angka 2 sendiri. Kita menyadari jika sampai saat ini saja dengan kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita masih belum mampu mengungkap rahasia alam dunia yang terbatas oleh keluarga tersebut. Lantas, bagaimana kita dapat mengungkap rahasia alam bangsa? Sudah paham? Dari Gimana? kata-kata Nah, dari video tadi sampean analisis atau sampean ambil poin-poinnya saja dan sampean menganalisis. Ya, mau tanya tadi lu masih bisa berhubungan dengan dunia, maksudnya yang ini tadi. Lo dapat berhubungan sama dunia atau yang dapat berkomunikasi dengan angkat lo di alam kubur. gimana mas? Karena tanyanya itu roh yang berhubungan sama yang di dunia atau roh yang dapat berkomunikasi sama kayak teman-temannya dalam kubur gitu. Yang ditanyakan sama tadi di sini itu yang dari situ tadi yang apa? Ada yang dinyatakan, ada juga tadi Ya. roh yang bisa berhubungan dengan roh yang ada di dunia, ada juga yang roh yang bisa berhubungan dengan roh yang alam besar. Yang sama tanyakan itu, yang roh yang ditanyakan roh yang berhubungan dengan dunia atau yang berhubungan dengan alam besar. Banyak tadi ditanyakan yang di dunia. Iya.
dengan manusia yang ada di dunia. Itu berkomunikasi. Kalau ruh yang berkomunikasi sesama di alam banda kan itu ruh yang diperuntukkan untuk orang-orang yang diberi kenikmatan. Jadi orang-orang yang diberi kenikmatan itu bisa berkomunikasi. Tapi sedangkan ruh yang tidak diberi kenikmatan, misalnya seperti terkena azab atau tidak diberi kenikmatan lah sama sekali, itu nggak bisa berkomunikasi. Tapi itu terkhususkan ruh-ruh yang diberi kenikmatan oleh Allah saja. Tapi komunikasinya gimana? Komunikasinya gimana? Komunikasinya gimana? Yang pertama kan biasanya kita kalau tahlil itu kan doa kita kan seperti makanan bagi orang yang sudah meninggal, seperti itu. Jadi interaksinya melalui doa itu kayak kiriman tahlil. Jadi itu meskipun dia di alam kubur kan ada nyanyiannya itu, ada yang kalau malam Jumat ahli yang kain kemah itu ya, pokoknya gending Jawanya seperti itu ya. Itu dia itu diistilahkan seperti itu agar kita sebagai sanak keluarganya itu mendoakan, mengomunikasikan, yaitu dengan melalui doa atau dengan serangkaian seperti tahlil, terus apa lagi itu kataman gitu ya biasanya. Tapi kan yang paling penting tahlil biasanya kalau orang meninggal ya, itu komunikasinya lewat melalui perantara doa-doa itu. Jadi kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, mereka itu tenang karena doa-doa kita. Makanya kalau setiap malam Jumat, enggak malam Jumat pun kita sebenarnya nggak apa-apa mendoakan. Seperti dikhususkan pada nenek siapa, kakek kita, orang yang sudah meninggal itu, mereka itu senang. Soalnya apa? Mereka kenyang di sana. Kalau kita nggak mendoakan, di sana itu mereka seperti lapar. Terus kalau kita mendoakan orang yang setelah meninggal, biasanya seperti orang yang disiksa sama malaikat, itu malaikatnya akan berhenti sejenak setelah orang itu mendapatkan doa. Tapi kalau sudah doanya sudah berhenti, itu kadang disiksa lagi gitu. Kalau orang yang kurang beriman tapi dia Islam, jadinya kalau orang yang meninggal terus kita tahlil, itu kita sama saja memberi makan orang yang sudah meninggal. Saya hari ini semoga apa yang kita dapatkan menjadi yang bermanfaat dalam dunia akhirat, dan semoga kita salah satu orang semuanya di sini semoga akhir hidupnya baik sampai kedepannya baik sampai akhir hayat. Nah, semoga kalian menjadi anak yang solehah, sukses. Apabila ada kesalahan kata dari saya dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja. Kelasnya tadi sudah masuk ketua kelas. Oh, sakit. Monggo dipimpin bergerak. Saya ingin memberitahukan bahwa minggu depan pertemuan terakhir itu pengajian bab 7 dan bab 8. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Semangat belajar, semangat mencari ilmu. Semoga sukses dan berkah.